pertama kali erupsinya Sinabung memang sudah 2011 tuh kemarin ya, 2010. Kita juga pada dasarnya masyarakat Kabupaten Karo, khususnya Kabanjahe dan sekitar bawah gunung merasa takut. Bukan masyarakat di bawah gunung aja kecamatan yang takut, termasuk Kabupaten Karo, khususnya Kabanjahe Brastagi juga ikut panik pada saat itu. Dan setelah para saudara-saudara kita yang datang dari bawah gunung Sinabung, kita berpangku petangan semua, baik warga, baik pemerintah, baik pemuda. Kita mendapat instruksi supaya bersatu padu untuk menampung saudara-saudara kita yang datang dari pengungsian. Ya, pada prinsipnya memang jadi relawan ini agak berat. Tapi karena yang dibantu juga adalah toh saudara-saudara kita, masyarakat Kabupaten Karo, mungkin siapa tahu juga bisa berfamili, dan kawan-kawan yang datang dari luar kabupaten kota, bahkan di luar provinsi, dari Sumatera, membantu. Kenapa kita tidak selaku pemuda Kabupaten Karo? Itu maka kita jadi relawan. Rasanya kan udah kita rasain kayak mana jadi pengungsi, kan udah tahu kita kayak gimana orang itu. Jadi kita kasihan, memang kita pun rasain. Ya, kalau kita lihat menjadi relawan udah beberapa tahun, memang banyak suka dukanya. Kalau dibilang suka, bisa-bisa bilang tidak pernah dapat. Paling-paling kalau jadi relawan hanya duka. Aku pun kayak mana pun cerita orang itu, diam aja lah aku. Orang kita pun udah kita rasain kayak mana itu dari pengungsi, cerita-cerita relawan sama kita kan udah tahu kita kayak mana. Nah, jadi kayak mana pun orang itu ngomong kami diam aja. Harus kepala dingin, kayak mana pun harus kita diam. Sebab kita menghadapi masyarakat, khususnya para saudara-saudara kita yang mengungsi, beliau ini udah berkepanjangan. Udah berkepanjangan, dia mengungsi, jadi pemikiran, emosional, bahkan memikirkan bagaimana masa depan dia, bahkan keluarganya aja dia tidak mampu. Harus tabah menghadapinya. Nah, kalau nggak tabah kita kan bisa juga nanti kita berantem sama pengungsi. Jadi kadang-kadang relawan ini hanya jadi sasaran, amarah, emosional, tapi kita siap membantu walaupun demikian. Kita udah 24 jam non-stop situ kan. Kadang-kadang jam 3, jam 4 kami tidur. Nunggu pengungsi itu semua siap masak. Nah, terus besok paginya kita jam 7, jam 6 udah bangun lagi mau ngasih makan dia. Memang kadang-kadang bukan jenuh aja, bahkan mengeluarkan air mata juga. Begitu susah payahnya kita, begitu kita membantu dengan hati tulus, tapi hasilnya bisa juga kena bahasa-bahasa masyarakat. Kadang-kadang dia bilang demo, kadang-kadang dia mau pulang ke kampung aja. Tapi kita terpaksa menggunakan kepala dingin sebagai relawan. Mulai dari awal bencana kita siapkan posko dan tetap sampai sekarang menjadi relawan.
Ya, pada awalnya saya kenal sama Bu Sembiring. Dia juga seorang pengungsi yang asal-usulnya dulu kemarin dari Desa Guru Kinayan. Kenal sama Pak Ginting itu semenjak udah kami ngungsi di kantor KNPI itu. Situlah kami kenal lantaran anakku itu yang sakit, sering dijenguk. Jadi terjadi kemarin kepanikan masyarakat yang begitu lari. Kebetulan pada saat itu Desa Guru Kinayan diarahkan ke kantor DPD KNPI untuk menampung pengungsi. Lantaran rame kali di situ, ada 2000 berapa lari itu jumlah jiwanya di situ. Aku kan kalau nggak bisa diam aja situ, adapun yang mau dijagain orang sakit nggak bisa diam. Jadi bantulah orang itu gitu. Walaupun dia pengungsi, dia membantu relawan. Karena kami minta kadang-kadang kebutuhan relawan ini dengan hampir kemarin 2.500 jiwa, relawan hanya 25, kayaknya kemampuan kami tidak cukup. Ada datang barang, ku bantu. Datang sayur-sayuran semua ku bantu gitu. Ada ikan ku jemurin gitu, nggak bisa aku diam. Terus dari situ lama-lama gitu mau pulang lah pengungsi, udah dimandirikan. Jadi saya menawarkan sama Bu Sembiring, karena kita lihat juga gunung ini berkepanjangan. Menurut Pak Suwono kemarin hampir sampai 5 tahun akan datang, sampai 2018. Kamu gak usah lah ngontrak rumah, Biring. Tinggal aja kamu di kantor KNPI. Ngapain kamu ngontrak rumah? Kampung cuman 2 orangnya di sini sama anak lajang itu katanya. Jadi beliau menyanggupi dalam sekitar 1 bulan gunung meletus lagi. BNPB, sekretaris BNPB langsung angkat aku sama jadi relawan. Sama ketua, dibuatnya lah SK kami jadi relawan gitu. Anak-anak mereka itu kalau sebetulnya kalau udah hiburan udahnya banyak hiburannya. Kadang-kadang 2 hari sekali datang YU bikin hiburan. Terus hari itu anak UGM ada 2 bulan di situ, tiap harinya bikin hiburan. Ya kita buat kadang-kadang kegiatan itu di posko yang rutinitasnya bagi ibu-ibu sama bapak-bapak kita jadwalkan untuk masak. Untuk masak kebutuhan dia sendiri semua, kita bikin pegrup. Dan pada anak-anak kita juga buat kegiatan bersih-bersih. Dan untuk orang tua baik keagamaan kita juga kalau tidak salah, kalau tidak 2 minggu sekali kita buatkan untuk ceramah-ceramah keagamaan. Yang agama Nasrani pun adanya kebaktian. Untuk anak-anak sekolah minggu pun adanya kita buat. Terus yang polisi pun setiap malam Sabtu dibikin keyboard di kantor DPR. Datang yang jemput ke KNPI, dibawa semua anak-anak untuk menari di sana. Siapa mau nyanyi, siapa mau joget. Anak-anak sendiri ya kita juga tergantung kalau ada rezeki. Kita dalam beberapa bulan terakhir ini tadi kita bawa beliau-beliau per 2 minggu, kita usahakan beliau untuk berbahagia, melupakan sejenak apa yang dialaminya mengenai kepengungsian.
Karena beliau-beliau ini, anak-anak ini adalah generasi bangsa, dan juga kita takutnya trauma terhadap apa yang dialaminya, maka kita coba-coba untuk menghibur, walaupun kadang-kadang tidak seperti apa kemauannya. Ya memang di situ yang paling ditantang hanyalah suka dukanya, di mana kita dapat membahagiakan sekian banyak anak, walaupun kadang-kadang kita sudah menghitung perencanaan tidak bisa sesuai dengan hati, tapi itulah namanya kalau membantu anak-anak pengungsi. Ya kita juga walaupun ada berat di hati, tapi setelah selesai semua akan ada keringanan-keringanan yang kita dapat. Jangan cemberut begitu, merenggut nanti kau cepat keriput. Ayo senyum sedikit senyum saja bisa mencerah. Saya kalau tidak salah sudah dekat setahun bersama saya. Udah setahun tiap hari jumpa mungkin daripada pada sifat dia pribadi, bahkan sifat kita dia udah bisa membaca. Jadi dengan kita kasih sedikit aja arahan, mudah-mudahan namanya pun anak-anak tidak mungkin seperti orang dewasa memberitahunya. Ya mungkin itulah suka dukanya untuk anak-anak, walaupun berat, walaupun kadang-kadang banyak yang terjadi, tapi kalau sudah memang kita mau membantu, harus kita siap. Kalau Pak Ginting itu sama anak-anak sekarang udah asal datang Pak Ginting, udah ngumpul semua anak-anak dekat dulu sama dia. Kayak mana tua, kemana kita? Gitu semua. Kan dalam 2 minggu yang udah lewat, dibawanya ke kolam pakar. Tadi dibawa ke air panas. Nah udah dijanjikan. Hari itu kan kalian kan udah ada kelompok kebersihan katanya. Udah jadi rajin kalian kebersihan biar kita mandi air panas. Iya tua katanya. Tadi lah waktunya udah dibawa. Dia sudah janjikan sama anak-anak ditepati gitu biar jangan anak-anak kecewa. Asal datang dia langsung dipanggil anak-anak semua, kan dekatlah anak-anak semua sama dia. Asal datang dia, ayo aku sini. Kalau ada makanan langsung bagi makanan gitu. Asal datang dia kayak gitu kan. Anak-anak kan kalau dikasih makanan kan dekat. Ya kalau menggunakan dana pribadi sudah pasti jelas. Sebab banyak yang kadang-kadang yang kita harapkan daripada posko itu semacam dadakan. Kalau namanya posko itu harus semacam dadakan, seperti baik sekecil-kecil mungkin. Bisa-bisa kita kadang-kadang bola lampu putus, atau perlu wayar untuk menghidupkan ke kamar mandi, air tidak ada. Nah, itu harus cepatnya dikeluarkan daripada kantong pribadi. Sebenarnya kalau hitung-hitung rugi udah pasti rugi. Tapi kalau demi pengungsi namanya risiko jadi relawan, kita harus siap. Banyak. Kalau kadang-kadang kan kayak kita masak lah ceknya. Udah kehabisan gasnya belum datang.
Terus kami telepon lah dia. Ketua, oh, gas kita udah habis, belum datang gas. Terus langsung datang, dia langsung dibeli. Kayak barang-barang kami yang masa itulah kayak periuk apa, udah banyak dibeli. Itu pakai uang sendiri. Nah, uang pribadinya, nggak dari pemerintah. Kayak seperti udah banyak kali lah. Kalau nggak ada, kayak hari itu nggak ada sayur, sama sekali nggak ada sayur. Terus kayak mana lah ini tuh, nggak sayur kita nggak ada. Pergilah dia ke ladang orang ngambil sayur, biar pengungsi udah makan sayur semua. Kalau kebutuhan pengungsi memang udah banyak kali diusahakan. Anak-anak pun sering kali dihibur. Nah, dibawa ke sana, dibawa ke situ, biar anak-anak semua jangan jenuh di pengungsian gitu. Kalau sekarang ini yang anak-anak yang perasaanku gitu. Kalau aku perasaanku tahu kan kadang-kadang kayak mana lah keadaan kami kayak gini semua ini pengungsi ini. Jadi apalah nanti anakku ini semua gitunya selalu perasaanku. Ya secara otomatis ya keminderan itu ada. Tapi bagi anak-anak yang sudah bisa berpikir. Misalnya di antara kelas 5 SD ke atas itu udah ada rasa sebab disebut dia anak pengungsi. Memang sekolah dia, tapi sekolah pun dia kalau dititipkan di tempat sekolah lain, nggak di sekolah sendiri kan susah juga. Sama ke orang-orang itu kan sering kalian anak kami yang pengungsi ini dihina di sekolah-sekolah. Bukan disebut anak bangsa atau pemuda Tanah Karo, bukan disebut. Beliau ini mempunyai nama di belakang. Kau pun sekolah di sini lantaran anak pengungsinya kau. Kalau nggak anak pengungsi kau, enggaknya kau bisa sekolah di sini. Misalnya desa ini anak pengungsi ini. Jadi latar belakang pengungsinya kalau dalam sekarang tetap dipakai. Ya sebetulnya kita mau bilang bagaimana, ini juga kan udah takdir daripada Tuhan. Tapi kita bagaimana berusaha supaya anak-anak ini bahkan sama orang-orang tua yang kita pengungsi, kita harus bisa labil, kita bisa memberi arah-arahan bahwa situasi yang kita hadapi ini bukannya dibuat-buat. Ini adalah situasi memang murni alam. Itu hanyalah teguran daripada Tuhan. Banyak suka dukanya kawan-kawan dari relawan. Ya, kami kemarin relawan ini hampir dengan 25 orang. Sampai sekarang ada yang udah lari tidak mau jadi relawan, ada yang dipanggil tidak mau lagi, ada yang beberapa juga kadang mau dipanggil lagi, kadang tidak. Jadi itu adalah hak sebagian bangsa Indonesia, khususnya pemuda yang ada ke Tanah Karo. Kita mau seluruh maunya pemuda terketuklah hatinya untuk mau menjadi relawan atau membantu saudara-saudara kita pengungsi yang ada di Kabupaten Karo ini. Lihatlah bagaimana situasi relawan ini.
kita tidak meminta lebih daripada apapun sebagai relawan. Kita tahu relawan ini hanya sebatas daripada relawan. Tapi ya perhatikanlah, apalagi Bu Guru Sembiring ini udah 2 tupoksi. Satu dia sebagai pengungsi, dia siap juga jadi relawan. Mudah-mudahanlah masyarakat yang ada di posko yang dibina sama Bu Sembiring ini bisa saling mengisi. Bukan hanya menuntut hak-hak para pengungsi aja, tolong juga lihat relawan, apa sih yang didapat relawan. Doa-doa untuk anak pengungsi sabarlah semua menghadapi kemana keadaan kita kayak gini. Sabarlah kita semua menghadapinya, tapi dia semangat untuk hidup biar bisa nanti ke depan bisa sekolah, bisa yang udah SMA kuliah biar lanjut sekolahnya. Itu aku kan tiap malam asal mau tidur duduk aja pun seringnya aku berdoa biar cepat selesai semua yang penderitaan kami ini. Kami nggak pun ada apa-apa dikasihnya, kami dari Allah saja, nanti kami tunggu hasilnya gitu aja. Enggaknya kami nuntut apapun. Kalau dikasih syukur, kalau nggak dikasih pun syukur juga. Pokoknya pahalanya kan udah banyak. Alam tidak membutuhkan manusia, tapi manusialah yang membutuhkan alam. Jadi dengan demikian nanti para orang-orang tua kami tahu bahwa Gunung Sinabung itu adalah gunung yang bersahabat. Selagi masih dibutuhkan, bukan hanya Tanah Karo, baik di mana aja, khususnya di Indonesia, kita siap selaku pemuda, kita harus siap menjadi relawan.